Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas segala masalah-masalahnya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa taala, maka Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa taala, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Adakah manusia yang merasa bersih dari dosa? Tidak pernah terjerumus dalam geliman dosa? Pasti setiap manusia di muka bumi ini pernah berbuat dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Oleh karena itu Allah perintahkan kepada kita, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah dosa
Dia. Allah mewajibkan sholat kepada kita tidak melalui Jibril yang kemudian kepada Nabi. Akan tetapi Nabi sendiri berangkat menuju langit yang paling tinggi dan menerima perintah sholat ini. Lalu sebagian dari kita meremehkan sholat yang 5 waktu, merasa sudah jadi orang baik karena tidak berzina, tidak main judi, tidak minum khamar, tapi tidak sholat. Istrinya tidak sholat, anak-anaknya tidak sholat, dia biarkan semua itu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, dan suruhlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah atasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa banyak orang yang keluar rumah jalan kaki, naik motor, naik kendaraan umum, pulang sudah ditanggung. Betapa banyak di antara kita yang ketika keluar rumah dia pasang kancingnya sendiri, kemudian sampai di rumah yang membukakan kancingnya adalah orang-orang yang memandikan jenazahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita hanya punya kesempatan satu kali dalam kehidupan ini. Ketika ajal tiba, kita hanya bisa menangis, menyesal dan berteriak karena mendapatkan siksaan dari Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Orang dalam kondisi sakit tetap wajib sholat. Orang dalam kondisi safar pun wajib sholat. Bahkan orang dalam keadaan berperang pun tetap wajib sholat. Maka barang siapa yang pernah meninggalkan sholat, segeralah bertobat, karena taubat bukanlah untuk orang-orang yang menunggu datangnya ajal. Laisat taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an. Taubat bukanlah untuk orang-orang yang berbuat keburukan, kemudian ketika datang ajal kepadanya, kemudian dia mengatakan sekarang aku bertobat. Rasulullah juga mengabarkan bahwa orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya akan mendapatkan cahaya, dan yang tidak peduli dengan sholatnya akan mendapatkan kebalikan darinya. Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa qur'anan wa najati yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nur wa la qur'an wa la najah, wa kana yaumal qiyamati ma'a qarun wa fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf. Barang siapa yang senantiasa menjaga sholatnya, maka dia akan mendapatkan cahaya, akan mendapatkan petunjuk, dan akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak akan mendapatkan petunjuk, dan tidak akan mendapatkan keselamatan. Dan pada hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama Qarun, bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Haman, dan bersama juga Ubay bin Khalaf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga saja, beliau sholat dalam sehari 40 rakaat, yang wajib 17 rakaat, ditambah lagi 11 rakaat sholat tahajud dan 12 rakaat sholat rawatib. Lalu kita yang bergelimang dosa, yang belum tentu persinggahan terakhir kita di mana, meremehkan urusan sholat, asal-asalan dalam sholat, tidak peduli akan waktu sholat, rukun dan syaratnya, sehingga satu pun sholatnya tidak diterima. Ada orang yang sholat selama 60 tahun, namun sholatnya satu pun tidak diterima. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma
صل على محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وروحنا ومصطفى ومولانا محمد. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر